Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Diana. Saya dari kelas 11 layanan kesehatan. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahu teman-teman semua bagaimana sih cara memandikan pasien di atas tempat tidur pasien. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video tutorial berikut ini. Sebelum masuk ke tutorialnya, teman-teman harus menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama ada satu setel baju bersih, satu celemek, satu pasang handscoon, lalu ada sabun mandi, hand sanitizer, bedak, dan satu buah bengkok, satu selimut mandi, dua pasang handuk kecil dan handuk besar, lalu ada perlak dan pispot. Kemudian ada dua buah waslap, lalu ada dua buah baskom mandi berisi air dan keranjang. Pagi Ibu. Pagi. Apakah benar dengan Ibu Raisa? Maaf Ibu, saya izin lihat gelang namanya. Benar. Ibu, perkenalkan saya Saskia Diana, asisten perawat yang pagi hari ini dinas dari pukul 7 hingga pukul 12 siang. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan memandikan Ibu. Tujuannya supaya Ibu merasa bersih, nyaman, dan tubuh Ibu bisa segar. Untuk waktu tindakannya, gak lama Ibu, kurang lebih 15 sampai 20 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu ingin melakukan BAB atau BAK? Baik Ibu, apakah posisi Ibu sudah merasa nyaman? Baik Ibu, izinkan saya untuk merapikan alat-alat terlebih dahulu ya. Setelah teman-teman menyiapkan alat-alat, teman-teman bisa memakai celemek, setelah celemek terpakai, teman-teman bisa memakai hand sanitizer dengan 6 langkah hand hygiene. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa memakai handscoon di kedua tangan. Ibu, izinkan saya untuk ganti selimut terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman bisa menggantikan selimut pasien dengan selimut mandi. Setelah itu teman-teman bisa melipat selimut bersih pasien. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan perlak yang akan dipasangkan di kasur pasien. Sebelum teman-teman memasangkan, teman-teman bisa gulungkan perlak hingga setengah perlak. Untuk cara pemasangan perlak ke kasur pasien, teman-teman bisa mengatur tubuh pasien menghadap ke kanan, lalu taruh setengah perlak ke kasur pasien. Selanjutnya atur tubuh pasien menghadap ke kiri dan lebarkan perlak hingga rapi. Langkah berikutnya, teman-teman bisa membantu membuka pakaian atas atau baju pada pasien. Setelah itu, teman-teman bisa menaruh baju ke keranjang kotor. Setelah selesai membuka baju pasien, teman-teman bisa ambil satu buah handuk kecil yang akan dipasangkan di bawah kepala pasien.
Terus saya izin memakaikan handuk berkepala. Lalu pasangkan handuk di bawah kepala pasien dengan dibantu. Ibu maaf, apakah ibu ingin memakai sabun muka? Lalu teman-teman bisa siapkan 2 baskom yang berisi air hangat. Pada baskom satunya teman-teman bisa tuangkan sabun mandi. Berikutnya teman-teman bisa aduk hingga sabun merata dengan air. Setelah itu teman-teman bisa basahi waslap pada air yang berisikan sabun. Selanjutnya teman-teman bisa pakai waslap dan bisa memulai untuk memandikan pasien, mulai dari bagian kepala seperti wajah, telinga, dan leher. Setelah teman-teman selesai mengusap bagian kepala pasien menggunakan air sabun, teman-teman bisa siapkan waslap yang dibasahi menggunakan air hangat. Kemudian teman-teman bisa pakai waslap dan bisa melanjutkan membersihkan bagian kepala pasien menggunakan waslap yang sudah dibasahi dengan air hangat. Setelah selesai membasuh atau membersihkan bagian kepala pasien, teman-teman bisa mengeringkan menggunakan handuk. Lalu setelah selesai membersihkan dan mengeringkan bagian kepala pasien, teman-teman bisa mengambil handuk yang ada di bawah kepala pasien. Kemudian teman-teman bisa letakkan handuk di keranjang kotor. Setelah itu teman-teman bisa ambil satu handuk besar, kemudian letakkan handuk besar di bagian dada pada tubuh pasien. Kemudian teman-teman bisa mengambil waslap pada air sabun, lalu bisa membersihkan tangan dengan air sabun, diawali dengan tangan yang jauh terlebih dahulu. Bersihkan tangan pada area-area seperti jari, pergelangan tangan, sikut, dan ketiak. Kemudian bisa dilanjut dengan membilas tangan menggunakan air bersih. Lalu dilanjutkan dengan mengeringkan tangan menggunakan handuk. Setelah itu teman-teman ulangi hal yang sama pada tangan yang satunya, yaitu mengelap tangan diawali dengan air sabun, lalu dilanjut dengan membilas tangan menggunakan air bersih. Dan diakhiri dengan mengeringkan tangan menggunakan handuk. Langkah selanjutnya teman-teman bisa lanjut membersihkan dada hingga perut menggunakan air sabun. Dilanjutkan dengan membilas dada hingga perut menggunakan air bersih. Kemudian bagian dada hingga perut bisa dikeringkan menggunakan handuk. Langkah selanjutnya teman-teman bisa melepas pakaian bagian bawah pasien atau celana. Utamakan tetap memperhatikan privasi pasien.
Setelah celana sudah terbuka, teman-teman bisa taruh celana pada keranjang kotor. Setelah celana pasien sudah terlepas, teman-teman bisa lanjutkan membersihkan tubuh bagian belakang pasien, mulai dari punggung hingga area anus pada tubuh pasien. Lakukan hal sama setelah dibasuh dengan air sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Lalu lakukan hal yang sama dengan mengeringkan menggunakan handuk. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengambil handuk yang ada di dada pasien dan letakkan di keranjang kotor. Setelah itu, teman-teman bisa memakaikan pakaian atas atau baju yang bersih pada pasien. Kemudian, ambil satu handuk besar dan letakkan handuk di bawah kaki. Dilanjutkan dengan membersihkan kaki dengan air sabun, mulai dari paha hingga jari-jari kaki. Dan diawali dengan kaki yang terjauh terlebih dahulu. Kemudian dibilas dengan air bersih. Dan diakhiri dengan mengeringkan kaki menggunakan handuk. Dan ulangi hal yang sama pada kaki satunya dengan mengawali membersihkan kaki menggunakan air sabun. Dan dilanjut dengan membasuh menggunakan air bersih. Diakhiri dengan mengeringkan kaki menggunakan handuk. Langkah berikutnya, teman-teman bisa ambil handuk kecil dan letakkan di area kemaluan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan kemaluan menggunakan air sabun. Setelah itu dilanjut dengan membasuh kemaluan menggunakan air bersih.
dan diakhiri dengan mengeringkan bagian kemaluan menggunakan handuk. Setelah itu, teman-teman bisa mengambil handuk kecil dan diletakkan di keranjang kotor. Setelah itu dilanjutkan dengan mengambil handuk besar dan diletakkan pada keranjang kotor. Langkah berikutnya, teman-teman bisa pasangkan kembali celana yang bersih pada pasien. Pada saat pemasangan celana, teman-teman tetap memperhatikan privasi pasien. Setelah celana sudah terpasang, teman-teman bisa melanjutkan dengan mengambil perlak. Pada saat pengambilan perlak, teman-teman bisa gulung dari sisi yang terjauh, kemudian miringkan badan pasien ke arah kanan, dilanjut dengan memiringkan badan pasien ke arah kiri, dan dilanjutkan dengan menggulung hingga habis. Lalu perlak yang sudah terambil, teman-teman bisa letakkan pada keranjang kotor. Langkah berikutnya, teman-teman bisa ganti selimut mandi pasien dengan selimut tidur. Setelah itu, taruh selimut mandi di keranjang kotor. Langkah akhir, teman-teman bisa rapikan tempat tidur pasien. Dan pastikan kenyamanan dan kebersihan pasien. Setelah proses memandikan pasien telah selesai, teman-teman bisa membersihkan diri dengan melepas handscoon, taruh handscoon di bengkok, melepas celemek, dan letakkan celemek di keranjang kotor. Dan terakhir, teman-teman bisa membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah hand hygiene. Baik Ibu, tindakan memandikan Ibu telah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingin membutuhkan bantuan? Baik, saya perlu ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa menekan tombol merah yang ada di sebelah kasur Ibu, atau Ibu bisa meminta keluarga untuk ke ruang perawat memanggil perawat. Saya pamit ke ruang perawat dulu ya Ibu. Terima kasih, selamat pagi.